Nah saudara, kita akan sama-sama belajar hari ini hidup dalam dimensi ilahi. Boleh sama-sama bilang saya hidup dalam dimensi ilahi. 1, 2, 3. Haleluya. Saudara, perhatikan sama-sama. Dimensi ilahi itu adalah ukuran atau standar Tuhan. Saudara, jadi ukuran itu panjang, lebar, luas, tinggi, dalam. Ini adalah sebuah standarnya, ukurannya Tuhan, bukan ukuran kita. Jadi walaupun bicara dimensi, bicara soal ukuran, tapi saudara dalam keadaan jasmani kita tidak akan pernah dapat mengukur apa yang menjadi ukuran Tuhan. Bahkan keadaan di mana mata dan telinga jasmani kita tidak akan mampu melihat, mendengar, bahkan mengalami apa yang menjadi pemandangan ilahi dalam hidup kita. Nah saudara juga harus tahu bahwa dimensi ilahi harus dimasuki dengan cara ilahi. Saudara, ketika Tuhan ajar ini dalam hidup saya merasakan bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Yaitu bukan dimensi jasmani, dimensi yang nyata, dimensi yang memang bisa terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dapat diukur panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya saudara. Tapi ini adalah dimensi sebuah standar Tuhan, di mana saudara dan saya dibawa pada standar atau dimensi Allah yang luar biasa. Sehingga setiap kita akan berkata, bukan kata orang, aku mengenal Tuhan, tapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan Allah yang luar biasa. Nah saudara, perhatikan lebih lanjut. Karena menyangkut yang tidak kelihatan, maka kunci utama adalah iman. Iman ini memampukan kita berada dalam dimensi ilahi Allah. Saudara, percayalah begini, engkau akan mendengar, engkau akan merasakan, engkau akan melihat, bahkan mengecap dan merasakan yang tidak kelihatan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Bukan kata orang, tapi kita mengalami sendiri. Bukan kata orang Yesus itu penyembuh, tapi saat kita sakit Yesus akan sembuhkan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan ajar hari ini sesuatu yang luar biasa. Nah saudara, satu ayat yang menjadi dasar bahwa iman adalah kunci untuk kita bisa masuk dalam dimensi ilahi. Ibrani 11 ayat 1. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini sama-sama dengan suara yang keras, excited. Karena firman Tuhan begitu powerful dalam hidup kita. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ibrani mengajar iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman kunci untuk kita bisa masuk dalam dimensi Allah. Sebuah ukuran yang luar biasa yang gak pernah bisa dipikirkan, dibayangkan dalam hidup kita. Tapi saudara lihat, ini adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Aneh ya rasanya. Kok kita beriman, kita percaya, kita berharap segala sesuatu itu nyata. Tapi ada bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ternyata saudara, apa yang kau doakan hari-hari ini, apa yang kau harapkan hari-hari ini, tidak semuanya nyata hari ini. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang berjanji, pasti menepati janjinya. Ketika kita berharap hari ini, ketika kita berdoa hari ini, ada saat waktunya di mana dimensi Allah itu tergenapi dalam hidup kita. Mungkin ada ibu-ibu berkata, Pak Pendeta, udah 2 tahun. Aku berdoa buat suamiku tapi kok gak berubah. Atau mungkin ada ibu-ibu berkata 4 tahun, 6 tahun aku berdoa buat suamiku. Kok gak berubah? Capek, pegel, aduh kayaknya udah bosen. Udah bosen banget Pak Pendeta. Dengar saudara, hari ini kelihatannya gak nyata. Hari ini kelihatannya belum datang mujizat itu. Tapi percayalah, dalam segala hal Tuhan akan bawa kita pada kairos Tuhan, waktu Tuhan. Itulah dimensi ilahi yang besar. Sehingga kita akan berkata, oleh karena kemurahan-Mu, aku ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Nah saudara, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan juga ajar dalam hidup kita semua. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 saudara.
di Sungai Kerit, tempat Elia tinggal, mengalami kekeringan. Saudara, Pak Bu, Elia itu nabi Allah yang luar biasa. Dia baru kalahkan loh 400 nabi Baal loh saudara. Dia punya kuasa yang luar biasa yang dipercaya Tuhan dalam hidupnya. Saudara, bahkan di dalam 1 Raja-Raja 17, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Alkitabnya di rumah. Ayat yang pertama dia bilang bahwa tidak akan turun embun dan hujan sampai kukatakan. Wow, dia berani ngomong sama Raja Ahab bahwa tidak akan turun embun dan hujan sampai kukatakan. Jadi dengan kata lain, dia diberi kuasa oleh Allah untuk menyatakan perkara-perkara ilahi. Tapi saudara, nabi yang besar, nabi yang luar biasa sekalipun juga ngalami yang namanya kekeringan. Dia diizinkan Tuhan, dia ditaruh Tuhan di tepi Sungai Kerit. Saya jelaskan dulu sedikit mengenai Sungai Kerit. Sungai Kerit itu anak sungai dari Sungai Yordan. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel, Sungai Yordan kan kelihatannya besar ya Pak. Nah ini anak sungainya. Jadi mulai bayangkanlah sungai itu lebih kecil. Tetapi saudara harus tahu bahwa Sungai Kerit ini lebih banyak menampung air hujan yang datang. Sehingga air sungai itu ketika hujan datang, air sungai ini mulai penuh dan mengalir saudara. Di timur sungai, di sebelah timur Yordan, Sungai Yordan saudara. Nah bayangkan, kalau sungai Yordannya saja kering, apalagi Sungai Keritnya saudara. Nah ini gak ada hujan, jadi bayangin. Orang gak akan pernah datang untuk ambil air di Kerit. Tetapi Tuhan pelihara Elia di tepi Sungai Kerit. Makanya saudara, dimensi Allah, dimensi ilahi adalah dimensi supranatural. Di mana pemeliharaan Tuhan itu pasti sempurna atas umatnya. Yang gak mungkin jadi mungkin. Yang gak bisa jadi bisa. Yang kayaknya mustahil. Gak ada yang mustahil bagi Allah kita. Nah saudara lihat di ayat yang ke-7 dari 17, 1 Raja-Raja 17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, lihat saudara, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan apa yang Dia mau hari ini buat kita semua, kita mungkin berkata, kok aneh ya? Kok aneh ya? Kalau Tuhan mau pelihara Elia, harusnya dipelihara oleh keluarga kaya, keluarga bangsawan yang punya persediaan makanan di tengah kekeringan, saudara, dan tidak ada hujan saat itu. Tapi dicatat ketika Sungai Kerit itu menjadi kering, Tuhan kemudian bawa Elia kepada seorang janda yang ada di Sarfat. Saudara, kayaknya sesuatu yang gak mungkin. Tapi saudara, diingatkan Tuhan hari ini. Memang keadaan yang kita akan lalui adalah keadaan yang memang gak diprediksi sebelumnya bisa terjadi dalam hidup kita. Keadaan yang bisa saja gak enak, itu terjadi dalam hidup kita. Tapi semua itu membawa kita semua untuk masuk dalam dimensi Allah. Saudara harus buka mata rohani kita hari-hari ini. Mendengar lebih tajam apa yang Tuhan perintahkan hari-hari ini. Supaya kita dibawa pada dimensi ilahi. Hari ini mana yang lebih keras bersuara? Suara hatimu, kedaginganmu, atau suaranya Tuhan dalam hidup kita? Waktu kita diperhadapkan pada masalah pergumulan, suara siapa yang paling kau taati hari ini? Mungkin kau berkata, Tuhan, aku berlimpah, hartaku banyak. Gak berdoa juga cukup Tuhan Yesus. Saudara gak bisa gitu hari-hari. Semua yang Tuhan percaya adalah kasih karunia Tuhan. Tetap kita harus ingat bahwa Yesus adalah pemilik dari segalanya. Mulailah pertajam telinga kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau hari ini. Sebab begini saudara, krisis itu akan membawa kita pada dimensi Allah. Orang gak mau krisis, orang gak mau pergumulan, orang gak mau masalah. Tapi seringkali krisis datang. Orang gak suka krisis, tapi krisis diizinkan datang. Orang gak mau mengalami krisis, tapi krisis diizinkan Tuhan. Kita harus alami. Nah saudara, kenapa? Satu hal yang Tuhan ajar, supaya kita dibawa pada dimensi Allah. Kenapa Elia diizinkan krisis?
Di Kerit udah enak-enak. Ada air dari sungai Kerit, saudara. Yang orang lain pikir pasti kering. Tapi Tuhan sediakan air di tepi sungai Kerit itu, saudara. Elia tinggal. Dan kemudian burung gagak kasih makan 2 hari sekali. Roti dan daging. Wah, udah enak, saudara yang kasih Tuhan. Yang lain kelaparan, Elia terpelihara sempurna dalam dimensi ilahi. Tapi kenapa kok diizinkan krisis lagi? Sungai Kerit. Kemudian dibawa kepada seorang janda di Sarfa. Bukan janda kaya. Bukan janda yang punya banyak hal, saudara. Tapi justru nanti kita akan lihat. Saudara, sekali lagi, tanamkan dalam hatimu bahwa krisis membawa kita dalam dimensi Allah yang luar biasa. Katakan amin. Katakan kanan kirinya, tetap bersuka cita dalam krisis. Sebab kita akan dibawa dalam dimensi Allah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow, haleluya, saudara. Saudara, beberapa minggu lalu, saudara, 2 minggu yang lalu, saya pelayanan di GBI Probolinggo di tempat Bapak Pendeta Nim Rumengan, saudara Nimrod Rumengan yang pernah melayani kita juga di tempat ini bersama Bapak Gembala, saudara. Dan ketika saya selesai pelayanan, saudara, yang pagi, saya bersama anak dan istri, saudara, melanjutkan perjalanan ke Bali, saudara. Dan kemudian saya masuk ke Bali di Gilimanuk itu setelah feri mendarat, saudara. Kita mulai melanjutkan perjalanan menuju Tanah Lot, saudara. Dan ketika baru selesai lewat dari Gilimanuk, selesai makan, saudara, itu hujan mulai rintik-rintik. Aduh, saya pikir kok hujan ya, gak enak banget kalau hujan kan mesti hati-hati, gak bisa ngebut, saudara. Ini udah mulai rada gelap, saudara. Dan ternyata bukan hanya itu, truk tronton itu banyak banget, saudara yang kasih Tuhan. Saya pikir kok ini banyak banget ya truk-truk besar, saudara. Kayaknya bosan banget lihat pantatnya truk gitu, saudara. Pengennya nyalip lagi, pengennya nyalip. Bahkan ada truk-truk sampai dikawal, saudara, sama polisi, saudara. Saya tanya sampai di hotel, kok banyak truk ya? Iya, itu persiapan G20 katanya, saudara kasih Tuhan. Di Bali, saudara, di Denpasar. Oh ya, oke lah, saudara. Tapi saudara, di tengah perjalanan itu ketika beberapa titik macet, karena itu juga ada pesta rakyat untuk hari raya Galungan dan Kuningan, saudara yang kasih Tuhan. Kok saya mendengar suara yang aneh? Mobil saya kok ada bunyi, saudara. Ini suara ban atau apa? Saya buka kaca jendela bagian belakang, saya dengerin. Kok kayaknya bukan ban ya? Bunyinya kuk. Aduh, ini apa gitu, saudara kasih Tuhan. Sebelum berangkat saya udah cek apa fan belt dari depan. Saya dengerin apa fan beltnya, saudara kasih Tuhan. Dan saudara tahu, ketika sampai di hotel suara itu terdengar lebih keras lagi. Waduh, saya pikir apanya? Udahlah, oke lah, nggak usah ambil resiko. Besok menuju Denpasar, saudara, saya cari Auto 2000. Saudara yang kasih Tuhan, dan kami lalui malam itu dan besok kami jalan, saudara. Waktu coba sampai di Sandrut, saudara, saya dapatkan satu bengkel Auto 2000 dan saya masuk ke situ sebelum kita masuk ke hotel berikutnya. Saudara tahu, itu Auto 2000 penuh banget, saudara. Dia bilang, Bapak kok gak booking dulu? Booking dulu gimana, Pak? Dalam perjalanan begini, saudara sekali Tuhan. Ini udah banyak banget yang servis, Pak, katanya. Aduh, gimana? Ya udahlah, saya pikir besok lagi, saudara. Dan akhirnya saya batalkan untuk servis hari itu. Saudara, ketika saya di parkiran, saya mulai masuk dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan, saudara. Saya lihat kok indikator aki nyala. Aduh, gawat di dalam hati. Itu perputaran bagian di mana fan belt berputar itu pasti udah gak berfungsi, saudara. Sehingga aki gak nyetrum, saudara. Begitu saya gas, jalan udah ngempos. Aduh, saya bilang bahaya ini, saya langsung mundurkan lagi, saudara. Saya matikan mesin, saya kemudian ke bagian pendaftaran tadi, saudara. Dan bilang, saya jadi masukkan mobil saya hari ini. Udah gak jalan, saya bilang gitu, saudara. Wah, dia bilang, Pak, kalau mogok di jalan, ini mesti diderek, Pak, katanya. Tambah biaya lagi, katanya, buat Bapak, katanya. Saudara dengar itu, saya bilang haleluya, puji Tuhan. Justru dalam segala keadaan yang kelihatan yang gak baik, saya ngalami mujizat Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dahsyat, saudara. Bayangin, Pak, itu kalau mogok di jalan, saudara kasih Tuhan. Repot, saudara. Tapi di tempat parkir di Auto 2000, mobil itu mulai bermasalah lebih parah. Dan disitulah saya merasakan bahwa di tengah krisis, membawa saya, keluarga saya, itu mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Keren, saudara. Masuk mobil saya, kita pesan Grab, masuk check in hotel, saudara.
Sore ditelepon, Pak mobil sudah beres, saya kembali naik Grab. Aman semuanya karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Wow, saya bilang Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat saudara di ayat yang ke-9 dan ayat 12. Di dalam 1 Raja-Raja ini menarik. Perhatikan sama-sama. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di ayat yang ke-12, saudara. Pak, Bu, Tuhan tuh bawa Elia dari Kerit ke Sidon di Sarfat untuk dipelihara, diberi makan oleh seorang janda. Tapi saudara harus tahu siapa janda tersebut. Di ayat yang ke-12 perempuan itu menjawab, janda ini menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, apa katanya Bapak Ibu? Kami akan mati. Loh ini janda juga susah. Jandanya juga lagi ngalami kebutuhan. Kenapa Elia diizinkan Tuhan, dibawa Tuhan kepada seorang janda yang juga hanya mempunyai segenggam tepung, beberapa tetes minyak, kemudian dia bikin roti untuk dia dan anaknya, kemudian dia akan mati. Wah, ini sebuah keadaan yang gak masuk akal. Waktu Tuhan ajarkan ini saya bilang, iya ya Tuhan. Kadang kita itu berpikir kalau saya susah, pasti ditolong saudara saya yang ini yang kaya. Saudara saya yang ini yang kaya. Orang tua saya kaya. Saudara, artinya sesuatu yang lebih baik yang sanggup menolong kita. Tetapi Elia diperhadapkan pada seorang janda yang gak punya apa-apa. Saudara, dan inilah sebuah keadaan dimensi ilahi yang saudara harus siap. Apa yang tidak pernah terpikir, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar. Itu yang disediakan Tuhan dalam hidup kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara harus siap dengan sebuah dimensi ilahi. Gak bisa dibatasi. Gak bisa dibayangkan, gak bisa dipikir dengan logika kita. Tapi segala sesuatu dengan ukuran manusia gak akan pernah sampai bisa dengan tanda dan ukuran Tuhan dalam hidup kita. Yang penting engkau dan saya siap dengan dimensi ilahi. Engkau tetap punya iman untuk bisa masuk dalam dimensi Allah yang luar biasa. Kalau hari ini engkau hanya bermain pada dimensi jasmani, engkau berada dalam zona nyaman. Terkadang kita gak bisa masuk dalam dimensi. Sengaja Tuhan izinkan krisis. Ayo ngalami ini loh. Ayo sakit penyakit loh, kamu harus hadapi. Ayo kekurangan loh, kau harus hadapi. Ayo gesekan loh. Apa yang membuat hatimu pahit hari ini loh. Itu sebetulnya Tuhan sedang bawa kita pada sebuah keadaan dimensi ilahi yang kau diubahkan hari-hari ini. Supaya kau bisa melihat dan kau berkata, oleh karena kemurahan-Mu, aku ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi dimensi ilahi ada sebuah ukuran atau keadaan yang tidak akan pernah bisa kita paham. Saudara perhatikan gambar ini. Kalau senang bola pasti tahu. Nah ini dia. Parian senang bola. Bapak Ibu siapa yang tahu Ronaldinho saudara? Boleh angkat tangan. Karis angkat tangan ya. 2, 3, 4, 2. Anak saya senang bola saudara. Dia tahu saudara. Dia bilang papi senang bola. Enggak saudara. Papi senang kisah pemain bolanya aja. Ya, Karis senang bola. Papi senang kisahnya pemain bola ya saudara. Nah saudara ada sesuatu yang menarik dari Ronaldinho ini. Yang kadang dipanggil Roni di lapangan saudara. Dia terlahir dengan nama Ronaldo de Assis Moreira, saudara. Dikenal dengan nama Ronaldinho. Lahir pada tanggal 21 Maret 1980 di Porto Alegre, di Brasil. Saudara tahu tempat di mana dia lahir adalah sebuah kampung kumuh. Kampung yang miskin, saudara kasih Tuhan. Bahkan dicatat ayahnya seorang tukang las. Ibunya SPG, Sales Promotion Girl dari kosmetik, sebuah kosmetik. Mereka hidup dalam kekurangan, saudara. Mereka hidup dalam keadaan di mana pas-pasan. Sehingga waktu kecil Ronaldinho, saudara mau beli sepatu aja gak bisa, saudara. Tapi semangatnya untuk bermain bola, menjadi pemain bola terkenal, saudara. Itu begitu besar dalam hidupnya. Tapi saudara tahu, ketika semangatnya itu begitu membara. Satu kali di usia 8 tahun, ayahnya yang menjadi mentor pelatih dia bermain bola, meninggal dunia. Hati siapa yang gak hancur?
Hati siapa yang gak hancur ketika ditinggal ayahnya, yang adalah mentornya, pelatihnya sendiri dalam bermain bola. Saudara, kehidupannya semakin terpuruk. Ibunya bontang-bontang panting, saudara, sampai mengganti pekerjaan, cari pekerjaan dari SPG kosmetik jadi perawat, supaya bisa mendapat penghasilan lebih besar untuk membiayai kebutuhan mereka. Untuk makan saja sudah pas-pasan, jangankan beli sepatu bola, saudara. Ikut klub yang biayanya juga mahal. Tapi saudara, di tengah keterpurukan, di tengah krisis, Ronaldinho mulai bergerak. Dan saudara, sesuatu terjadi. Kakaknya sendiri yang menggantikan ayahnya menjadi mentor. Dia menjadi pelatih buat adiknya, saudara. Sehingga saudara tahu, di usia 13 tahun, dia masuk sebuah klub, saudara. Dan bertanding 23, dicetak gol sendiri, saudara, dalam pertandingan itu. Sehingga dia dijuluki Brazilian One Man Show, saudara kasih Tuhan. Bukan hanya itu, dia masuk U17, saudara. Mewakili negaranya Brazil, saudara. Untuk ajang turnamen sepak bola yang luar biasa bergengsi. Dia menang, bisa berhasil, Bapak Ibu. Dia pindah ke Prancis, AC Milan masuk. Barcelona dia ada di sana. Sehingga tahun 2004, saudara, dia dinobatkan menjadi pemain terbaik di FIFA 2004, 2005. Wow, keren banget. Masuk FIFA terbaik 2004. Dengan penghasilan terbesar katanya, saudara kasih Tuhan. Berapa kira-kira penghasilan sepak bola kira-kira, saudara? Waduh, banyak banget gitu ya Pak ya, Ibu ya. Saya waktu persiapkan ini dia bilang, "Pi, Ronaldinho sekarang ada di Rans," kata saudara. Di Rans apaan saya bilang gitu. Itu ternyata ininya Raffi Ahmad lagi main gitu, saudara kasih Tuhan. Ada di Jakarta rupanya, saudara kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu, lihat loh. Kenapa dalam keterpurukan dia tidak gantungkan sepatunya dan kemudian aku gak bisa lagi main sepak bola. Udah bye-bye mimpiku, enggak. Justru dalam krisis itu dia bergerak. Dalam krisis itu dia bergerak. Dalam krisis itu dia mengalami sesuatu yang spektakuler, supranatural, saudara. Sampai akhirnya dia mengalami keberhasilan yang luar biasa. Inilah hidup kita di tangan Tuhan, katakan amin. Aku boleh ngalami krisis, tapi tangan Tuhan pasti memelihara kita sempurna. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh haleluya. Kita harus excited sama Tuhan. Diizinkan krisis, gak apa-apa. Siap. Sambil nangis, siap. Ya iyalah saudara. Itu manusiawi, saudara. Diizinkan krisis gak siap nangis, itu manusiawi. Tapi kenapa seringkali itu terjadi? Kita gak siap, kita merasa gak mampu. Karena kita memandang dari dimensi jasmani. Engkau lupa, kita seringkali lupa bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Dia punya sebuah dimensi yang tak terbatas. Dan Tuhan mau kita masuk di dalamnya. Menikmati segala kasih dan anugerah. Keren banget. Ada 3 hal yang kita akan belajar. Bagaimana kita hidup dalam dimensi ilahi. Saudara harus siap dengan 3 hal ini. Yang pertama, hidup dalam ketaatan penuh. Saudara, di dalam ayat 8, 1 Raja-Raja 17 ayat 8. Tuhan katakan kepada Elia ayat 9, bersiap pergi ke Sarfat. Di ayat yang ke-10 sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Saya singkat saudara. Pak Ibu lihat perhatikan sama-sama. Di ayat yang ke-9 Tuhan bilang pergi ke Sarfat. Di ayat yang ke-10 Elia sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ada sebuah ketaatan penuh yang Elia lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga dia masuk dalam dimensi ilahi. Saudara, Alkitab jelas mencatat bahwa memang Tuhan suruh dia berjumpa dengan seorang janda. Elia itu bukan orang bodoh Pak. Dia pasti sudah mengukur. Dia pasti sudah menggambar, menilai apa yang akan terjadi dengan janda ini. Secara kasat mata gak mungkin Tuhan. Lebih baik di sini deh. Tuhan buat saja kerit ini berisi air lagi. Tuhan tetap kirimkan saja burung gagak sehari 2 kali. Itu jauh lebih nyaman. Itu jauh lebih enak. Saya mau bilang, seringkali dalam zona nyaman kita gak bisa keluar. Gak mau keluar, gak mau bergerak. Gak mau taat, nyaman. Punya benteng sendiri. Sehingga kita gak mau keluar dari zona nyaman kita. Dan Tuhan ajar krisis.
membuat kita nyaman, lalu kemudian kita dikeluarkan oleh Tuhan. Dan saudara harus ingat bahwa hidup dalam ketaatan penuh, itu artinya saudara harus siap melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya ketaatan diartikan begini saudara, tidak menunda, segera melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Elia itu keren menurut saya. Dia diperintahkan, dia segera berangkat loh saudara. Gak menunda saudara. Sama dengan nabi-nabi Allah yang diperintahkan Tuhan yang lain. Melakukan dengan segera saudara. Tidak menunda. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Masih ingat saudara, Abraham keesokan paginya berangkat saudara. Tidak menunda Pak. Kita seringkali kayaknya angel banget buat taat gitu Pak. Ayo ke gereja, enggak mau lah. Online aja. Lebih enak saudara. Bisa sambil makan kacang, ada kacang makan kacang, ada kopi minum kopi. Di gereja enggak ada Pak Pendeta. Saudara, kita kayaknya suruh ke gereja, aduh angel pisan saudara. Suruh taat, aduh angel pisan. Suruh bayar persepuluhan, aduh susah banget. Suruh mengampuni, aduh gak bisa lah Pak Pendeta. Tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kita menunda, kita gak segera melakukan. Tapi saudara dengar, kalau engkau dan saya hari ini diizinkan Tuhan untuk keluar dari zona nyamanmu dan masuk dalam dimensi Allah. Gak ada cara lain. Jangan pernah menunda dan segera dilakukan. Katakan amin. Lalu yang kedua, hidup dalam ketaatan itu melakukan dengan sungguh hati, sukacita dan sempurna. Saudara kasih Tuhan. Melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Masih ingat bagaimana Tuhan menyuruh Nuh saudara untuk membuat bahtera saudara. Alkitab mencatat bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jelas saudara kasih Tuhan. Jadi artinya orang yang taat, orang yang melakukan dengan sungguh hati, katakan amin. Orang yang taat, orang melakukan segala perintahnya dengan sukacita, katakan amin saudara. Dan orang yang taat melakukan dengan sempurna, tepat seperti yang Tuhan mau. Nggak tawar-tawar, nggak pakai nawar-nawar. Kata Tuhan, berkati dia, berkati. Kamu kan punya uang banyak, kasih dia 10 juta. Aduh Tuhan, jangan 10 juta. Captio tuh banyak banget loh Tuhan. Ada 1, lalu kemudian nolnya 7. Janganlah Tuhan, gimana kalau separuh? Hayo. Yang tahu kan cuma saudara sama Tuhan. Gak ada yang tahu. Tapi dengar, Tuhan melihat kedalaman hati kita. Orang yang melakukan, orang yang taat, harus berani melakukan dengan sungguh hati, sukacita dan sempurna. Katakan amin. Gak bisa bilang, saya kan bukan manusia sempurna. Ya tawar-tawar dikit boleh lah. Persepuluhan kan harusnya 10%. Ya 8,5% lah. Kurang 1,5 gak apa-apa lah. Saudara itu kan pikiran kita. Makanya kenapa seringkali kita gak masuk dalam dimensi Allah. Saudara, saya sangat belajar dengan ketaatan persepuluhan Bapak dan Ibu Gembala kita. Wah luar biasa saudara. Saya kadang-kadang masih dikit-dikit saudara, gak pas saudara. Tapi mereka begitu pas. Saudara, saya pernah satu kali diingetin sama Mama, David, kenapa perpuluhan kamu segini? Kan kemarin baru dapat berkat katanya saudara. Mama inget aja dalam hati saya gitu saudara. Aduh Tuhan sorry lupa saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Gak bisa tawar-tawar Pak. Harus sempurna. Tuntas, tas. Katakan amin. Katakan kanan kiri. Melakukan firman harus tuntas. Bilang saudara. Katakan kanan. Harus tuntas. Jangan setengah-setengah. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, di ayat 10, firman Tuhan berkata, Elia kepada janda itu, saya bacakan yang warna merah. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dan di ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi kepada perempuan itu, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara lihat,
Elia minta perempuan ini membawa air. Perempuan ini bawa air. Elia minta perempuan ini bawa roti, saudara. Nah begitu yang diminta roti agak berat, saudara. Kenapa? Karena rotinya cuma segenggam, gak ada lagi. Janda ini jujur apa adanya. Dia gak berbohong, jujur apa adanya, saudara. Dan ketika Elia minta supaya janda ini memberikan roti baginya, mulai takut hatinya. Dan Elia berkata di ayat yang ke-13 di next slide berikutnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara lihat, saudara. Jadi ternyata rasa takut itu membuat kita ini sulit berkorban. Saudara, ketika krisis datang, Tuhan izinkan kita, menggeser kita, mengarahkan kita untuk masuk dalam dimensi ilahi, saudara. Itu sebetulnya Tuhan juga melatih kita untuk bisa berkorban, saudara. Saudara lihat apa yang Tuhan ajar buat kita. Kadang kita gak bisa berkorban karena rasa takut dalam hidup kita. Kita gak all out karena rasa takut. Kita gak maksimal karena rasa takut. Kita gak sempurna memberikan karena rasa takut dalam hidup kita. Kenapa saya gak bisa berikan sesuatu yang terbaik? Tuhan, kalau saya beri bisa kurang. Tuhan, kalau saya beri saya akan berkurang rekeningnya. Ini mesti bayar ini, mesti bayar ini, mesti bayar itu. Tuhan, masih banyak kebutuhan. Gak cukup Tuhan. Lihat loh saudara. Lo belum melangkah kok. Baru rasa takut kok. Kita mulai kompromi saudara dengan dosa. Ini loh yang makanya Tuhan mau ajar ketika Tuhan bicara kuat dalam hidup saya. Saya harus mengalahkan rasa takut supaya saya bisa berkorban bagi Kristus. Dan saya yakin begini saudara. Orang yang berkorban adalah orang yang sungguh-sungguh mengalahkan rasa takutnya. Katakan amin. Orang yang rela berkorban adalah mereka yang berhasil mengalahkan rasa takutnya dalam hidupnya. Dan saya percaya Tuhan menghargai mereka yang bisa mengalahkan rasa takutnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu Tuhan perhadapkan kami, saudara, dengan suami istri. Saudara lagi cerita minta didoakan, punya pergumulan yang sangat berat, saudara. Saya pikir, wow, kok begini ya Tuhan. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang indah. Setelah mereka kembali, saudara, menuju luar kota, mana memang dari luar kota, saudara. Tuhan gerakkan, Tuhan taruhkan sebuah angka, kasih dia. Saya bilang, wah Tuhan, ya oke nurut. Saya bilang, saya mau kasih. Saya ngomong sama istri saya, Mi, Tuhan kok taruh ini ya Mi, saya bilang. Dan Tuhan mau kita kasih sekian. Saudara, jantung saya udah deg-degan. Karena yang bendahara kan istri saya, saudara. Saya cuma ngatur-ngatur aja gitu, saudara. Lah kalau saya ngatur gak bener kan repot juga, saudara. Dan saya sebut angka yang cukup besar. Tahu saudara, istri saya bilang apa? Istri saya ada di tempat ini dan menjadi saksi. Dia bilang, saya juga merasakan hal yang sama. Confirm, sepakat katanya. Saya bilang yes. Dan kemudian kita transfer uang itu. Saudara, saya berhasil mengalahkan ketakutan saya. Saya bilang, Tuhan, uang ini kan bisa untuk ini, bisa untuk itu. Tapi saya kalahkan. Karena sebuah hati yang rela berkorban bagi Kristus. Hari ini kalau Tuhan ketuk pintu hatimu. Dan kau berkata, Tuhan berkata, lakukan sesuatu buat dia anakku. Lakukan sesuatu buat dia anakku. Ampuni dia anakku. Lakukan sesuatu buat dia anakku. Tolong dia anakku. Bisakah engkau mengalahkan rasa takutmu hari-hari ini? Dan berkata, aku ini cuma hamba yang tidak berguna. Yang hanya melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Saya yakin Pak, kalau kita semua menjadi pribadi yang berhasil mengalahkan rasa takut kita, Tuhan akan bawa kita pada dimensi Allah yang luar biasa. Gak pernah kepikir, gak pernah saudara, segala sesuatu yang disediakan Tuhan. Waktu kami transfer saudara, saya diingatkan Tuhan. David masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu saya kasih uang sekian saudara. Dan ternyata itu cuma lewat saudara. Saya bilang sama Tuhan, ternyata Tuhan sudah persiapkan uang itu diberikan kepada kami. Untuk kami bisa berikan kepada orang itu.
Saudara, keren banget apa yang Tuhan kerjakan. Kita ini harus jadi pengelola, harus jadi manajer yang baik. Katakan amin. Dan ketika Tuhan melihat engkau rela berkorban, saya percaya sebuah takaran yang dipakai, dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, dipadatkan lagi, digoncangkan lagi jadi berkat lagi, dipadatkan lagi, digoncang lagi jadi berkat, saudara. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Saudara yang percaya dan mau jadi berkat dan rela berkorban mengalahkan ketakutan, katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, kasih Tuhan. Gak gampang, saudara. Tapi kalahkan ketakutanmu. Hari-hari ini izinkan Tuhan berperkara dengan saudara. Sehingga setiap kita akan berkata, Tuhan itu luar biasa. Yang ketiga yang terakhir. Saudara, di ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli itu pun tidak akan berkurang. Wow, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Perhatikan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Perempuan yang gak tahu persis nanti ke depannya seperti apa. Dia percaya penuh. Dia lakukan saja. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sampai hujan turun ke atas Israel. Keren, saudara. Hati yang percaya penuh. Walaupun gak masuk akal. Walaupun kayaknya berat. Terakhir Tuhan. Segenggam tepung ini terakhir. Tapi aku percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Aku buat. Aku taat. Saudara lihat. Di ayat yang ke-16. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca. Ayat 16 firman Tuhan ini jelas. Firman Tuhan berkata. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Saudara tangkap, ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Saya gak bicara soal berkat. Saya gak bicara soal melulu soal uang, materi. Saudara. Tapi saya yakin ada berkat rohani yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, yaitu sebuah dimensi ilahi. Dimensi supranatural yang gak pernah kepikir sebelumnya. Kalau kau hanya mikirin diri sendiri. Kau hanya mikirin kedagingan. Kau hanya mikirin hawa nafsu. Kau hanya mikirin egomu. Sulit rasanya untuk bisa berkorban. Sulit rasanya untuk bisa belajar taat penuh. Sulit rasanya untuk bisa percaya. Tapi seringkali Tuhan bawa dan desak kita pada sebuah kris. Semata-mata untuk membuat kita berada dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak saudara yakin bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa? Boleh angkat tanganmu. Yang yakin Tuhanmu luar biasa. Saudara percaya ketika engkau taat, Tuhan turun tangan bekerja dalam hidup kita. Saudara, ayat 16 kita baca sekali lagi. Tapi kata itu kita ganti dengan nama kita masing-masing. Kata itu kita ganti dengan nama kita masing-masing. Yang siap katakan amin. Saudara, di ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan David tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli David tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Yang percaya katakan amin dan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Slide yang terakhir. Percaya penuh gak sekedar ngomong. Tapi belajar bertindak. Saya percaya Tuhan sedang taruhkan sesuatu dalam hatimu. Saya percaya Roh Kudus sedang bicara sesuatu yang kuat dalam hatimu. Jangan keraskan hatimu. Sebab percayamu gak ditentukan dari perkataanmu hari ini bilang percaya. Tapi percayamu ditentukan lewat apa yang kau lakukan bagi Kristus. Percaya penuh gak sekedar berkata. Tapi bertindak. Dan saya percaya apa yang kau kerjakan dalam hari-hari umur hidup kita. Nama Tuhan
akan dipermuliakan dalam hidup kita. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nama Yesus yang dipermuliakan, nama Yesus yang diagungkan. Bukan kita, bukan saya, bukan saudara, bukan namamu dan namaku, tapi nama Yesus yang harus kita muliakan hari-hari ini. Dan saya percaya saudara dipakai Tuhan luar biasa, dibawa dalam dimensi Allah yang besar, dimensi yang gak pernah terbatas. Sehingga kita berkata, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Siapa namanya saudara? Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.